Kajian hati. Langsung aja Bunda, kita kasih kesempatan lagi untuk Bunda yang mau bertanya ya. Aku ambil ke sebelah sana ya boleh ya Silakan. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dengan Vera. Sedikit cerita Pak Ustadz tentang rumah tangga saya. Jadi kan di sini saya seorang ibu pekerja, suami saya juga bekerja. Tapi di sini saya tuh kayak terlalu egois Pak Ustadz, kayak yang saya ini terlalu capek, saya di sini yang terlalu capek gitu ya. Padahal di sini suami saya suka ngebantu saya seperti jagain anak, kadang di rumah kalau nggak ada saya sering bersih-bersih rumah. Tapi nggak tahu kenapa setiap saya pulang kerja kalau ngelihat rumah berantakan, cucian piring numpuk, belum lagi nanti ngajar anak saya belajar, saya tuh bawaannya emosi. Jadi bentak-bentak anak, bentak-bentak suami, marah-marah gitu. Nah, di sini saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengendalikan ego, emosi yang negatif agar hati itu selalu bersih. Seperti itu sih Pak Ustadz. Izin, suami juga bekerja? Suami juga pekerja, cuman dia jam kerjanya lebih fleksibel. Kadang kalau gimana sih, kalau kita ngelihat cucian piring banyak kayak gitu, jadi kayak yang kesel kita gitu. capek loh pulang kerja, iya kan? Gitu. Kenapa seperti habis itu. makan gak langsung cuci sekalian gitu? Iya, Tapi seperti izin, itu. tapi bukan berarti Mbak minta suami nyuciin, enggak kan? Enggak. Jadi kalau suami gak nyuciin berarti anak yang nyuciin. Bukan gimana? Sebenarnya Mbak Ya, ini gimana? pengen suaminya nganggur gitu. Bukan dong Bang. Masa nganggur? Jadi kayaknya lebih ke sayanya aja gitu, gimana iya, cara Mbak, nahan ya. Supaya emosi, nggak nggak emosi. marah-marah kayak gitu, Iya, nggak iya, bentak-bentak suami suami. nggak ada masalah dengan Nggak suami. ada. Nggak ada Malah dia masalah. baik banget. Oh. Jadi kalau saya misalkan belum pulang kerja, malah dia yang jagain. Kadang dia juga suka nyapu kayak Oh, gitu. baik. Tapi sayanya aja yang Kitanya aja yang Iya. emosian. yang emosian. Ngopi Bun. Ngopi kata aku mah. Aku juga gitu kalau nyampe rumah nih ngelihat rumah berantakan, ngopi ngopi. Kalau udah ngopi tuh kayak tenang gitu. Iya. Pas ngelihat marah lagi. Gimana? Tapi kan kades sama enak. Iya Bang. Yang nyuci, masak semuanya Peri Mariadi. Kalau kau ini Kau pernah ini. nggak ngerasa capek jadi istri gitu? Sering sih sebenarnya. Sering. Nih yang dari tadi belum keluar ya. Berarti boleh 2 kali nih Kak Widi curhatnya ya. Tapi bener me time sih. Iya, Ya udah biarin betul. lah berantakan dulu. Yang penting kita tenang dulu. Ngopi, bener Ngopi kan. Sebenarnya sih kalau dari aku yang pekerja juga, aku juga sama-sama kerja kan gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gini, mendingan rumah kita berantakan tapi anak kita dan suami baik-baik aja daripada kita pulang anak nggak ada, suami nggak punya, lebih sedih kan? Masya Allah Bunda. Lelah itu wajar nggak? Capek boleh. Kata siapa? Kata istri kata istri. Iya, lelah itu wajar, capek boleh, ngeluh juga wajar. Innal insana khuliqu halu'a Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan dengan keluh kesah yang kita hadirkan. Mbak, mungkin perasaan Mbak aja yang barangkali bawaan. Tahu bawaan dari mana itu ya? Mungkin bawaan ya biasa capeknya Mbak kerja. Dan izin ya, mungkin ya, ini mungkin ya. Kadang rasa capek itu hadir karena kita yang mengizinkannya. Salah satunya karena kita saat berbuat baik ingin dihargai oleh manusia. Maka sebagai istri ketika berbuat baik jangan ingin dihargai oleh suami atau anak-anak. Capek, kecewa. Berbuat baiknya karena Allah. Dihargai gak dihargai sama aja. Kan kadang bunda sebagai istri suka begitu ya. Hargai aku. Makin bunda minta dihargai,
ya makin kehilangan penghargaan itu. Sama anak sering gitu. Kakak, lihat mama. Anaknya udah ngelihat gitu. Udah dilihat mama. Coba kakak, hargai mama. Apa kata anaknya? Berapa harga mama tuh? Kan jadinya capek sendiri kan. Jadi maksud saya, benar kata Teh Deswita sama Kak Widi, me time. Bahagiakan hati. Kalau bukan kita yang bahagiain siapa lagi? Betul enggak? Jangan haus validasi manusia yang lain. Maka Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Betul? Belajar bersyukur. Jangan bandingin sama orang lain. Ibu punya suami kayak AA, pasti bahagia atau belum tentu? Aku nggak bisa nolongin ya, itu bunda yang jawab loh Pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu apa? Belum tentu AA mau sama ibu. Nah itulah gambaran kalau bunda bandingin sama yang lain. Mungkin teteh bilang gini, enak ya jadi istri orang lain mah. Bisa nggak kerja di rumah nyantai aja, nggak kayak aku harus banting tulang. Nggak gitu juga teh. Makanya belajar bersyukur, belajar terima yang ada. Mungkin fisiknya berantakan, tapi hatinya tenang. Aneh. Pas bagian ngomong fisik bukan saya. Kan bisa nengok ke kameramen kemana. Bagian yang gitu ke saya mukanya. Arahnya jelas banget lagi. Masya Allah. Jadi belajar bersyukur, jangan bandingin sama yang lain. Dan salah satu di antara doa yang bisa dibaca nih, untuk siapapun yang lelah, yang capek. Untuk bunda, ayah, pemirsa Trans TV yang lagi lelah dengan hidup, coba amalkan doa ini. Yuk angkat tangan. Bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Raddini biqadhaika wasobirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan aku dengan ketentuanmu dan sabarkan aku dengan ujianmu dan syukurkan aku dengan semua nikmatmu. Amin. Baca dan amalkan doa ini agar setiap hari hati kita ridho, hati kita sabar, dan hati kita syukur dengan apa yang Allah berikan. Salam buat suami dan anak-anak, dan jangan pernah merasa lelah dengan apa yang kakak hadirkan. Insya Allah. Hati ini adalah kunci. Baiknya hidup seseorang tergantung hatinya. Jika hatinya baik, maka seluruhnya baik. Dan jika hatinya buruk, maka seluruhnya buruk. Belajarlah mensucikan hati, belajarlah membersihkan hati. Perbanyak berzikir, perbanyak baca Quran, perbanyak prasangka baik terhadap apapun. Percayalah, hati ini terlalu berarti untuk diisi dengan kegelisahan hati. Belajar bahagia dengan semua yang dihadirkan. Belajar menemukan cahaya di balik luka yang pernah ada. Dan disitulah hati akan terus dibimbing oleh Allah untuk menemukan kebaikannya sampai kita kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bersihkan hati kami. Jauhkan penyakit hati di hati kami. Jauhkan penyakit ujub, sombong, takabur, ria, iri, dengki di hati kami. Sembuhkan hati kami dari luka yang pernah ada. Tenangkan hati kami dari setiap gelisah yang menimpa. Kalau bukan Engkau yang menenangkannya, siapa lagi ya Allah? Kami pernah berharap kepada manusia. Justru sakit hati yang paling berat datang dari manusia. Kami pernah sibuk dengan dunia. Justru hati yang terikat dengan dunia
yang menjadi sebab luka itu ada di hati kami. Maka ya Allah, tetapkan hati kami di jalan agamamu. Tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asyam ayat 9 dan 10. Masya Allah, terima kasih sekali lagi pemirsa Kajian Hati. Selalu menyaksikan Kajian Hati. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita bertemu lagi dalam Kajian Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.